kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan Gunting Syafruddin. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana latar belakang, proses, dan tujuan dari gerakan ini, saya akan mengenalkan sesosok tokoh yang sebagai pencetus dari gerakan ini. Ya, beliau adalah Syafruddin Prawira Negara, kelahiran Serang, Banten, 25 Februari 1911. Dan beliau wafat pada tanggal 15 Februari 1989. Pada saat gerakan ini, beliau sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada kabinet Hatta II. Ya, itu tadilah tokoh dari gerakan ini. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi gerakan Gunting Syafruddin? Yang melatar belakangi adalah setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di konferensi meja bundar, saat itu Indonesia mengalami hutang yang sangat banyak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Indonesia memiliki hutang sebanyak 2,8 triliun dan memiliki hutang di luar negeri sebanyak 1, triliun. Nah, dengan adanya utang yang banyak, maka Indonesia saat itu mengalami defisit. Defisit Indonesia pada waktu itu mencapai sebesar 1,5 miliar. Dengan defisit yang sangat banyak, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada waktu itu mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU2. Beliau melakukan sebuah kebijakan di mana kebijakan ini kebijakan mata uang yang pertama kali dicetuskan di Indonesia. Ya, kebijakan tersebut adalah kebijakan Sanering. Kebijakan Sanering sendiri adalah kebijakan memotong nilai mata uang. Tidak hanya memotong nilai mata uang saja, namun juga memotong dari fisik dari uang tersebut. Nah, kebijakan ini pada waktu itu sempat membuat sebuah kontroversi dan membuat masyarakat seluruh Indonesia kaget dengan adanya kebijakan ini. Kebijakan Gunting Syafruddin ini berlaku dan ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1950 tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuan dari gerakan Gunting Syafruddin ini adalah untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia pada waktu itu. Situasi perekonomian Indonesia pada waktu itu mengalami keterpurukan yang disebabkan dari berbagai hal. Yang pertama, banyaknya hutang yang dimiliki Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, adanya inflasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, banyak harga-harga yang harga yang melambung. Nah, dengan adanya kebijakan ini, Syafruddin Prawira Negara mempunyai sasaran adanya kebijakan ini. Sasaran yang pertama yakni pergantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru. Sasaran yang kedua, kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar karena dapat menekan inflasi, dan dengan demikian jika inflasi berkurang maka harga barang akan menurun. Nah, sasaran yang ketiga dapat mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib uang besaran diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar yang dapat menanggulangi defisit negara pada waktu itu. Nah, bagaimana sih proses dari gerakan Gunting Syafruddin? Nah, Syafruddin sendiri memiliki kebijakan memotong nilai uang dan memotong fisik dari uang tersebut menjadi dua bagian. Nah, potongan fisik dari uang yang dipotong menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri, potongan dari uang tersebut dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah ketika kita akan membeli sesuatu atau dalam transaksi jual beli. Nah, potongan sebelah kanan digunakan sebagai alat tukar obligasi negara. Nah, dari uang yang dipotong, besaran yang ditentukan, uang apa yang akan dipotong nilai dan fisiknya, yakni uang mata uang nica dan mata uang dijavas ke bank pecahan 5 gulden ke atas. Jadi
gerakan Gunting Syafruddin di sini itu dia memotong uang kertas menjadi dua bagian, di mana potongan yang sebelah kiri dijadikan alat pembayaran untuk transaksi jual beli, dan potongan yang sebelah kanan dijadikan sebagai alat tukar obligasi untuk negara. Contoh hanya dan nilai mata uang tersebut menjadi separuh dari nominal semula. Contoh hanya ketika uang 5 gulden dipotong, maka masing-masing dari uang tersebut memiliki nominal 2,5 gulden. Kemudian di gerakan ini menetapkan pada tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950. Kebijakan ini menetapkan bahwasanya potongan uang yang sebelah kiri harus ditukarkan dengan uang baru di bank dan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jika uang potongan sebelah kiri tidak ditukarkan di tanggal yang sudah tertera tadi, yakni 22 Maret sampai 16 April 1950, maka uang potongan yang kiri tersebut tidak berlaku, bahkan tidak dapat digunakan untuk transaksi jual beli jika tidak ditukarkan. Nah, gerakan Gunting Syafruddin di sini dia mempunyai dampak. Nah, dampaknya di sini tidak merugikan masyarakat rakyat kecil. Lebih-lebih yang dirugikan adalah masyarakat kelas menengah atas. Karena apa? Potongan uang yang dipotong adalah nominal uang 5 gulden ke atas, dan 5 gulden ke atas itu hanya dimiliki oleh masyarakat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Uang ori. Sejarah uang ori atau uang Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Oktober tahun 1145 pemerintah Indonesia sudah menarik NCI dari peredaran uang di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1945 pada tanggal 3 Oktober sendiri pemerintah Indonesia itu hanya memperlakukan 4 mata uang saja yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada uang kertas peninggalan masa Belanda, yaitu The Japanese Bank. Yang kedua adalah uang kertas dan logam pemerintahan Hindia Belanda yang disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia, yaitu The Japanese Regency dengan satuan Golden F yang dikeluarkan pada tahun 1942. Selanjutnya yang ketiga yaitu uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Dai Nippon emisi 1943 dengan pecahan bernilai Rp100. Yang keempat adalah Dai Nippon Taiku Seibu emisi 1943 bergambar wayang orang satria Gatot Kaca yang bernilai Rp10 dan gambar rumah gadang bernilai Rp5. Selanjutnya yaitu pembuatan ori sendiri itu berjalan selama 1 hari, yaitu mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam, yaitu mulai Januari 1946. Selanjutnya pada Mei tahun 1946 itu sendiri karena situasi keamanan sangat tidak baik, maka pembuatan uang di daerah Jakarta itu dihentikan dahulu, dipindahkan ke daerah-daerah seperti daerah Yogyakarta, Malang, Surakarta, dan juga Ponorogo. Nah, hal itulah yang menyebabkan yang mana pada tanggal 30 Oktober ketika pertama kali ori itu diedarkan, yang bertanda tangan adalah AA Maramis. Meskipun sejak November 1945 dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada waktu ori, Menteri Keuangannya sendiri yaitu Syarafuddin Parwanegara di bawah Kabinet 3. Selanjutnya yaitu melalui Menteri Keuangan pada tanggal 29 Oktober tahun 1946 ditetapkanlah berlakunya ori secara sah mulai tanggal 30 Oktober tahun 1946 pada pukul 00. Undang-Undang tanggal 1 Oktober tahun 1946 menetapkan penerbitan ori pada titik-titik dilantikkannya ori. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidatonya pada tanggal 29 Oktober tahun 1946 melalui RRI, Radio Republik Indonesia, yang mana
berbunyi, besok tanggal 30 Oktober tahun 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat Indonesia menghadapkan kehidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah tidak lagi berlaku. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang Japanese Bank. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia, masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat Indonesia. Uang sendiri adalah tanda kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 1946, ori sendiri mulai diterbitkan. Tercantum emisinya yaitu 17 Oktober 1946. Ini menunjukkan cukup panjangnya proses ori yang harus ditempuh dalam mempersiapkan penerbitan ori sebagai salah satu identitas negara. Tindakan yang pertama dilakukan pemerintah adalah ketika mengedarkan uang ori adalah menarik investasi Jepang dan pemerintah Hindia Belanda dari peredaran. Penarikan kedua uang tersebut dilakukan berangsur-angsur dari pembatasan pemakaian uang dan juga dengan membawa uang yang satu daerah ke daerah yang lainnya. Pembatasan larangan membawa uang tunai sebesar Rp500, seorang adalah Rp1000, sekeluarga di kota Jakarta, Bogor. Sebaliknya harus seizin Menteri Keuangan. Uang investasi Jepang dan juga uang Nikkei tidak boleh dikeluarkan dari Jawa ke Madura. Selanjutnya melalui Undang-Undang Ori nilai ori melalui Undang-Undang pada tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan Rp10 ori sama dengan 5 gram emas murni. Kurs ori terdapat uang Jepang sebesar 1:50 untuk Pulau Jawa dan Madura, 1:100 untuk daerah lainnya. Ori dan berbagai macam orida sendiri hanya berlaku sampai dengan 1 Januari 1950. Sistem perekonomian Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Menteri Perekonomian yakni Bapak Ishak Cokro Hadisuryo pada saat Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yakni pada bulan Agustus 1953 sampai 1955. Nah, sistem ini terbilang baru pada masa itu dan sekaligus sebagai kerjasama antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha asal Cina. Nah, Alibaba sendiri merupakan gabungan dari dua kata yakni Ali dan juga Baba. Yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Ali berarti pengusaha asal Indonesia, sementara Baba berasal dari pengusaha asal dari Cina. Nah, tujuan dari perekonomian atau sistem ekonomi Alibaba ini adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia, yakni dengan cara memberikan kredit dan juga lisensi kepada pengusaha-pengusaha lokal. Dan juga pemerintah memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan lama karena dikarenakan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah kurangnya pengalaman pengusaha-pengusaha lokal dalam bidang usaha sehingga belum dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asal luar. Nah, selain itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama adalah kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha lokal, malah dipindah tangankan kepada pengusaha Tionghoa secara sepihak. Yang kedua, kredit yang diberikan pada awalnya bertujuan untuk kegiatan produksi, tetapi berganti menjadi digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dan yang ketiga, kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak pada perekonomian. Gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng ini dicetuskan pada bulan April tahun 1950 oleh Menteri Perdagangan RI yakni Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuan kebijakan ekonomi ini adalah untuk mengembangkan sistem ekonomi nasional dengan cara menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal atau non-Tionghoa sehingga terbentuk
sistem pembangunan ekonomi baru. Nah, sistem ekonomi gerakan benteng ini lahir dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan ekonomi antara pengusaha lokal dengan pengusaha Tionghoa. Sehingga pada bulan Februari tahun 1950, Presiden Soekarno menyampaikan kepada seluruh warga Indonesia untuk bergotong royong dan mengerahkan segala modal yang ada untuk pembangunan dan pemulihan perekonomian Indonesia. Lalu pelaksanaan atau sistem dari perekonomian gerakan benteng ini, yakni negara memberikan kredit pinjaman kepada pengusaha-pengusaha untuk dijadikan modal usahanya, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang dan juga dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Lalu gagasan Sumitro dalam pelaksanaan gerakan benteng ini juga dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir, yakni yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan dalam berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberikan bimbingan dan juga diberikan modal. Dan yang keempat, para pengusaha lokal diharapkan secara bertahap dapat berkembang menjadi lebih maju. Namun di tahun 1957 sistem ini dihentikan karena beban anggaran negara yang semakin membengkak. Lalu sistem ekonomi gerakan benteng ini berhenti dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, pengusaha lokal cenderung konsumtif. Yang kedua, jiwa spekulasi pengusaha lokal tidak sebanding atau kurang sebanding dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Yang ketiga, pengusaha lokal kurang mandiri karena masih sangat bergantung dengan pemerintah. Lalu dampak dari sistem ekonomi gerakan benteng ini, negara mengalami defisit anggaran di tahun 1952, yakni sebesar 3 miliar, dan juga menanggung defisit anggaran di tahun sebelumnya sekitar 1,7 miliar.